Dan pemirsa, untuk membahas apa yang menjadi tantangan TNI dan langkah kerja calon Panglima yang baru yang kini akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan, kita telah bergabung bersama dengan Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Cyber, ada Ibu Susaning Tias Kertopati. Selamat siang Mbak Nuning, apa kabar? Selamat siang Mbak Safa. Ya, Mbak Nuning, nanti pukul 1:30 akan ada uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono. Nantinya Laksamana Yudho Margono akan menyampaikan visi dan misinya di hadapan anggota DPR RI. Apa yang diharapkan dari visi dan misi Laksamana Yudho Margono nanti? Apa yang harus ada dalam visi dan misi tersebut? Ya, tentunya Panglima TNI itu apabila sedang menghadapi fit and proper ada visi dan misi, lalu kemudian apa saja yang harus diutamakan ya. Saya berharap bahwa Pak Yudho Margono akan berkonsentrasi bagaimana membangun TNI ini ke depan, setidaknya dalam jangka waktu 1 tahun ini bisa meletakkan batu embrio ya untuk pembangunan TNI ke depan sehingga berkelas dunia. Jadi itu syaratnya adalah bagaimana meningkatkan pendidikan di dalam ketiga matra TNI, lalu kemudian kesejahteraan prajurit, dan bagaimana Laksamana Yudho Margono piawai dalam menghadapi ancaman, memiliki deterrent strategi ya dalam penangkalan menghadapi perang saat ini. Model-model perang bukan hanya konvensional tetapi juga ada yang bersifat asimetris, non-linier, dan cyber ya, perang cyber. Oleh karenanya peningkatan kualitas prajurit itu memang suatu yang niscaya, tidak bisa ditunda-tunda. Juga kesejahteraan harus juga menjadi atensi, demikian juga alutsista. Alutsista ini sekarang ini bukan hanya alutsista yang bersifat konvensional ya, perang konvensional, tetapi juga mengikuti perkembangan zaman Internet of Things, yaitu perang cyber, ada perang asimetris, dan perang kognitif di dalam perang asimetris ya, itu juga merupakan hal yang harus menjadi perhatian besar bagi seorang Panglima TNI. Jadi hal ini yang harus menjadi keutamaan bagi Laksamana TNI Yudho Margono. Juga interoperabilitas dan koordinasi serta harmonisasi di dalam hubungan dengan matra-matra, ketiga matra TNI yang ada di dalam tubuh TNI, yaitu TNI AL, TNI AD, TNI AO. Saat ini ya seperti ada di kediaman beliau, sekarang berkumpul para kepala staf untuk menghantarkan beliau sebagai Panglima TNI. Tentu itu adalah suatu simbol ya bahwa interoperabilitas dan harmonisasi di dalam tubuh TNI itu tetap berlangsung dengan baik. Semoga berjalan lancar. Baik, ya Bu Nuning dan pemirsa, kita juga telah terhubung bersama dengan Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif, ada Pak Al-Araf. Selamat siang Pak Al-Araf. Selamat siang Mbak. Ya, Pak Al-Araf, bagaimana Anda melihat sosok Laksamana Yudho Margono yang dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI? Ya, langkah Presiden memilih Pak Yudho sudah sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 2004, di mana proses pergantian Panglima TNI harus didasarkan pada rotasi, karena hal itu disyaratkan di dalam Undang-Undang TNI. Dan kita tahu bahwa saat ini Pak Jenderal Andika dan Angkatan Darat, sebelumnya Pak Hadi dari Angkatan Darat, sehingga sangat tepat kemudian Panglima TNI sekarang diduduki oleh mereka yang berasal dari Angkatan Laut, dan kali ini Pak Yudho sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Jadi itu secara prinsip undang-undang terpenuhi rotasinya. Yang kedua, tentu secara senioritas juga sangat senior ya, bahkan hanya memiliki masa waktu 1 tahun untuk menduduki jabatan Panglima TNI. Itu jabatan yang singkat, hampir sama dengan Pak Jenderal Andika. Tinggal bagaimana kemudian Pak Yudho membangun perencanaan yang matang dan melakukan skala prioritas di dalam 1 tahun ini.
karena banyak sekali agenda-agenda dalam proses transformasi TNI menuju profesional dan modern yang harus dikerjakan. Nah, proses ini tentu diikuti dengan penyampaian visi dan misi oleh Pak Yudo nanti di DPR. Banyak harapan publik untuk melihat beberapa agenda Pak Yudo terkait dengan 1 tahun ke depan. Gitu. Khususnya kita akan menghadapi tahun politik di masa 2023 nanti, Mbak. Pertanyaannya adalah bagaimana komitmen terhadap organisasi TNI terkait dengan politik. Baik. Undang-undang TNI kan sebenarnya TNI tidak boleh berpolitik praktis gitu ya. Sehingga Panglima TNI harus memberi komitmen nanti di depan anggota DPR bahwa meyakinkan anggota Dewan TNI tidak akan berpolitik dan TNI akan netral dan TNI akan bebas dari berbagai kepentingan politik di tahun pemilu 2023 ini. Baik Bu Nuning, ke depan apa saja tantangan Laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI nanti? TNI ini akan merupakan satu pilar penting ya bagi bangsa ya dalam hal menghadapi segala apa yang dinamakan ancaman. Oleh karenanya sebagai seorang angkatan laut kita banyak berharap bahwa visi dan misi poros maritim dunia dapat terlaksana dengan baik dalam perjuangannya untuk diakui bahwa Indonesia adalah poros maritim dunia di tangan Pak Yudho Margono ini dapat terlaksana. Juga tentu tidak jauh apa yang disampaikan oleh Pak Al-Araf bahwa di tahun politik ini beliau harus menjaga netralitas. Itu penting sekali. Juga masalah yang kita hadapi di dalam negeri, kita dalam satu visi inward looking itu Papua, lalu kemudian konflik yang ada di perbatasan, demikian juga hal-hal yang bisa saja kerikil-kerikil kecil ataupun besar terjadi dalam TNI. Seperti kemarin adanya bullying di dalam tubuh TNI, itu juga jangan sampai terjadi. Jadi memang pendidikan akhlak itu juga akan semakin baik, selain juga keilmuan di semua sesko TNI, baik di lembaga pendidikan yang lain di dalam tubuh TNI, itu ada perbaikan-perbaikan yang mengantisipasi ancaman ke depan serta pembaruan kurikulum di dalam sekolah-sekolah lembaga pendidikan di dalam TNI. Oleh karenanya saya berharap Laksamana TNI Yudho Margono ini dikelilingi oleh orang-orang di sekitarnya yang memiliki ilmu tinggi, sekolah tinggi, pengetahuan, juga memiliki wibawa internasional dan diplomasi pertahanan yang baik serta manajemen tempur yang baik. Sehingga juga penggantinya kelak Kasal juga harus memiliki tingkat diplomasi militer yang baik serta manajemen tempur yang baik serta memiliki wibawa di tingkat internasional sehingga matra yang ditinggalkannya akan semakin besar. Baik Pak Al-Araf, jika melihat kapasitas dan juga sepak terjang Laksamana Yudho Margono yang sangat luas, apakah Anda optimis Laksamana Yudho dapat mampu menghadapi tantangan yang ada ke depannya nanti, seperti yang terdekat menjaga netralitas dan juga turut mengamankan pemilu, serta mengatasi konflik perbatasan, serta gerakan separatisme di Indonesia? Ya, harapan besar tentu besar disampaikan oleh publik kepada Pak Yudho karena beliau berasal dari Angkatan Laut ya, khususnya di dalam menerjemahkan tentang visi maritim Presiden. Kita tahu pembangunan maritim security menjadi bagian dari prioritas Presiden dan Pak Yudho tentu harus bisa menerjemahkan bagaimana strategi dan langkah dalam pembangunan kekuatan maritim. Meski strategi pertahanan di Indonesia kan membangun secara defensif aktif dengan strategi pertahanan berlapis, dengan tetap mempertimbangkan tingkat kekuatan matra sebagai kesatuan integrasi dalam kerangka integrated armed forces tadi. Di Indonesia diterjemahkan dalam Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Bagaimana pembangunan Komando Gabungan Pertahanan tadi dalam kerangka integrasi dapat mengantisipasi kemungkinan ancaman eksternal. Jadi harapan publik dengan gagasan maritim maka ada perubahan orientasi pertahanan dari inward looking menjadi outward looking.
Nah, oleh karena itu seharusnya Pak Yudo yang memiliki pengalaman di Angkatan Laut bisa menerjemahkan visi maritim Presiden itu ke dalam strategi yang lebih konkret tentang pembangunan maritim security itu, Mbak. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting dalam Baik, agenda transformasi pertahanan terkait baik, dengan isu modernisasi alutsista baik, dan juga baik. kesejahteraan prajurit. Ya, baik Pak Araf dan Bu Nuning, kita tahan dulu sebentar.